bacain buku tentang bumi penyedia kotor kita. Kali ini topiknya tentang sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Secara umum, sampah itu ada dua. Ada sampah organik seperti ikan, daun-daunan, nasi yang mudah tidak pakai lagi dibuang dan mudah busuk. Sampah-sampah ini dapat dijadikan pupuk organik. Ada lagi namanya sampah anorganik atau sampah yang tidak terurai. Sampah ini nggak bisa busuk, dapat dijadikan sampah komersil atau bisa juga laku dijual untuk dijadikan produk lain. Contoh sampah anorganik itu apa? Sisa botol minuman, plastik, minum foil, styrofoam tempat bungkus nasi. Nah, sampah-sampah ini sulit membusuk dan sulit diuraikan. Jadi, kita harus pisahkan setiap sampah-sampah kita. Kulit pisang itu dalam 2-10 hari baru terurai. Kalau kulit jeruk dalam waktu 6 bulan. Kalau kertas terurai setelah waktu 5 bulan. Kalau puntung rokok 10 tahun. Kantong plastik 10-12 tahun. Kain wol atau nilon 25-40 tahun. Aluminium foil itu 80-100 tahun. Popok lebih dari 100 tahun. Kaleng, styrofoam, besi lebih dari 500 tahun. Nah, kalau sampah-sampah ini dibuang, waduh, bisa penuh tuh TPA. Apa itu TPA? TPA itu tempat pemrosesan akhir. Nah, kemana sih perginya sampah? Nah, kebanyakan sampah itu terbuang oleh hasil aktivitas sehari-hari manusia. Sampah yang dibuang sembarangan, tidak diolah, akhirnya disapu oleh hujan, masuk ke dalam paret-paret dan terbawa aliran krum sungai hingga sampai ke laut. Tuh, coba lihat tuh, banyak sekali sampahnya di laut-laut. Hewan laut, ikan, cumi-cumi, udang dan lainnya bisa mati atau terluka karena menelan sampah ini. Sebagian yang lain bisa tercedak, tercekik, atau terjerat dan tidak dapat melepaskan diri. Sampah plastik juga meracuni air laut, merusak terumbu karang dan mengotori pantai. Waduh, coba lihat nih, dengan banyaknya nelayan-nelayan pergi ke laut, tak dapat lagi ikan karena ikannya udah mati. Udah tinggal tulang-tulang semua nih, udah mati. Karena apa? Karena orang buang sampah sembarangan. Nah, jadi siapa nih yang bertanggung jawab? Kita semua. Kita harus mengurangi sampah dengan cara yang pertama, memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dikumpulkan di dalam tempat sampah organik. Sampah anorganik dikumpulkan dalam satu tempat sampah organik. Kemudian sampah plastik itu kita pisahkan, lalu kita olah sampahnya, bisa dijadikan barang daur ulang. Sampah-sampah bekas ban dipotong, didaur ulang, bisa jadi kursi. Jadi jangan dibuang sembarangan ban-ban bekas. Nah, selain itu bisa juga bawa kantong belanja sendiri. Daripada dapat plastik di toko-toko, mending kita bawa kantong belanja sendiri. Nah, ini kantong belanjanya di dalam sini, nanti bisa dimasukin makanan ataupun bahan belanjaan. Dengan kantong belanja dari kain ini, kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik. Yang terakhir, kalau ada gotong royong, baik itu di kampung, di beci, kemudian bisa juga di sungai atau di laut, ada aksi bersih-bersih, kita ikut membantu membersihkan sungai-sungai dan pantai. Jadi, mari kita stop membuang sampah sembarangan. Selalu buang sampah pada tempatnya. Oke, Abang Usman? Oke, demikian cerita hari ini. Jadi hijrah itu artinya pindah atau berubah kebiasaan. Kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan tidak baik menggunakan plastik kita ganti dengan menggunakan kantong dari kain. Oke, Bang Usman?